Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada petang hari ini kita masih diberi kekuatan iman dan Islam, kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita untuk salat maghrib berjamaah, dan kita lanjutkan dengan mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesempatan semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Salawat salam tetap dilimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan. Wa yustahabbu fil kafani umur, dianjurkan di dalam masalah kafan itu ada beberapa perkara. Jadi berkenaan dengan masalah kain kafan itu dianjurkan ada beberapa perkara. Yang pertama itu adalah al-bayat, al-awalu al-bayat. Kain kafan yang digunakan itu warnanya putih. Kain kafan itu warnanya putih. Nanti juga akan ada muncul riwayat yang bergaris-garis. Bagaimana nanti kita akan mengkompromikan antara riwayat yang putih sama kain kafan yang bergaris-garis. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Al-Baihaqi, Ahmad dan lain-lain, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan albisu min thiyabikum al-bayata fa innaha khairu thiyabikum wa kaffinu fiha mautakum. Pakailah dari pakaian-pakaian kalian itu yang warnanya putih. Fa innaha khairu thiyabikum, maka sesungguhnya
yang warnanya putih, pakaian yang warnanya putih itu khairu thiyabikum, sebaik-baiknya pakaian kalian. Ini perintahnya Rasulullah Muhammad SAW. Jadi Rasulullah pun juga suka memakai baju yang warnanya putih. Apakah Anda boleh juga memakai baju yang warnanya tidak putih? Boleh. Karena Rasulullah sendiri pun juga pas ketika sholat id pun juga menggunakan warna yang lain. Kalau begitu, hadis yang ini menunjukkan apa? Ya, menunjukkan kepada kesunahan yang disukai, pakai warna putih. Lah pakai warna putih itulah kemudian Rasulullah mengatakan wa kafinu fiha mautakum, dan berilah kain kafan ya dengan baju-baju yang warnanya putih itu kepada siapa? Mautakum, kepada orang yang mati dari kalian. Berarti gini Pak, kalau jenengan amati hadis ini, orang yang hidup ataupun orang yang mati itu yang terbaik itu warnanya putih. Boleh tak kita pahami begitu? Boleh kita memahami begitu? Ini kan posisinya, ya kan? Kalau baris yang pertama ini, poin yang pertama ini menunjukkan kepada kita yang masih hidup. Coba amati secara uslub gaya bahasanya. Albisu min thiyabikum albayadha fa inna khairu thiyabikum. Ikan kan bicaranya mukhatabnya kepada para sahabat yang masih hidup kan. Dan kemudian Rasulullah mengatakan wa kafinu fiha mautakum, dan kafani dengan kain putih itu orang-orang yang mati kalian. Berarti warna putih ini juga untuk orang yang hidup. Itu kan juga disunnahkan, itu dianjurkan kan begitu sebenarnya. Nah, dan untuk kain kafannya orang-orang yang mati pun juga warnanya putih. Nah, ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lain. Jadi poin yang pertama berkenaan dengan masalah kain kafan itu adalah warnanya al-bayan, warnanya putih. Warnanya putih. Kemudian yang kedua, asani kaunuhu salasata aswabin, kain kafan itu tiga lapis. Jadi kalau tadi itu warnanya putih, maka yang kedua yang berkenaan dengan masalah kain kafan itu jumlahnya 3 lapis. Pak, kalau perempuan itu apakah 3 lapis juga? Terus riwayat yang 5 lapis itu sahih atau tidak? Terus kira-kira kalau wanita itu cukup 3 lembar atau 3 lapis itu apakah mencukupi? Dan terus kalau memang hadis yang berkenaan dengan 5 lapis itu tidak sahih, apakah kemudian tetap kita lakukan? Di sini Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuffina fi thalathati athwabin yamaniyatin baidin suhuliyatin. Jadi sesungguhnya Rasulullah Muhammad SAW itu dikafani dengan 3 lapis Pak, 3 lembar kain yamaniyah yang berasal dari Yaman, baidin yang putih. Suhuliyah itu ada para ulama yang menerjemahkan suhuliyah itu yang putihnya yang bagus dari kain suhul. Jadi intinya Rasulullah Muhammad SAW itu dikafani 3 lapis yang warnanya putih. Min kursuf. Kursuf itu kalau kita melihat di sini wa al-qutnu. Kursuf itu kain katun. Ya, beliau itu dikafani dengan kain katun di sini. Ada muncul pertanyaan, kalau bukan kain katun boleh tidak? Pasti akan memunculkan begitu. Hadis yang model semacam ini, ayo kita sedikit berpikir. Hadis yang semacam ini menunjukkan sebuah bentuk kewajiban kah
atau menunjukkan sebuah bentuk kesunahan. Kalau saya bicaranya enteng Pak, gini saja. Al-Qur'annya bilang wa ma atakumur rasulu fakhuduhu kan. Jadi kalau memang apa yang dibawa oleh Rasul, yang diperintah oleh Rasul, itu laksanakan. Dan kemudian kan Rasulullah juga mengatakan alaikum bisunnati wa sunnati khulafai ar-rasyidin al-mahdiyyin adu biha binawajid. Pegangilah sunnahku dan sunnahnya khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Tentu pas ketika Rasulullah Muhammad SAW ini wafat, tentu ketika para sahabat itu mengkafani Rasulullah dengan 3 lapis itu kan tidak sembarangan Pak. Tentu mereka mengkafani Rasulullah dengan 3 lapis itu sesuai dengan petunjuknya Rasulullah Muhammad SAW. Tidak ngawur mereka itu. Nah, ketika sudah semacam itu, maka saya mengatakan, ya ikuti sunnahnya para sahabat itu. Kalau memang para sahabat itu mengkafani dengan 3 lapis, ya ikuti sudah tanpa ada tawar menawar di situ. Kalau saya begitu Pak memahaminya itu. Karena generasi terbaik, ya generasi terbaik itu adalah qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Ya, sebaik-baiknya manusia itu qarni, yang hidup pada zamanku siapa? Ya sahabat. Kemudian siapa? Tabi'in. Kemudian siapa? Tabi'in. Generasi terbaik sahabat, tabi'in maupun tabi'in, tidak mungkin mereka itu melewatkan kebaikan sekecil apapun. Kalau kita lihat di dalam hadis-hadis Rasulullah Muhammad SAW. Maka kalau begitu gimana? Ini 3 lapis, ya sudah 3 lapis. Sudah 3 lapis. Berarti menunjukkan wajib atau sunnah. Ya, kalau saya begitu saja. Ya, alaikum bisunnati wa sunnati khulafai ar-rasyidin, gitu aja, beres kita itu ngomongin. Nah, kalau untuk laki-laki, baik. Yang menarik di sini, mohon maaf para jamaah dimuliakan oleh Allah. Ini loh. Laisa fihinna qamisun wala imamatun. Jadi Rasulullah itu di kafani itu tidak ada komis, tidak ada di dalam posisi 3 lapis yang muncul tadi itu. Ya, ini kenapa dibilang fihinna? Karena dia adalah muannas, kembalinya kepada salah sati asbabin ini. Rasulullah itu di kafani, di kafan beliau itu tidak ada komis, baju kurungnya tidak ada. Wala imamatun, dan juga tidak ada imamahnya, tidak ada. Ya itu sudah kita lakukan semacam itu. Di masyarakat kita itu laki-laki pun juga dikasih kan, dikasih apa namanya, kayak cewek tuh begini kan, juga dikasih pun, dikasih sarung. Jadi lebih daripada 3 lapis akhirnya. Saya sering kali ngeliat gitu, iki piye to gitu. Tapi dikandani yang muring-muring. Ya, dikandani. Nah, jadi kalau kita mengikuti Rasulullah Muhammad SAW, ya cukup 3 lapis. Baik. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutnya. Untuk tambahan yang udrud atau udrija fiha idrajan, ini tambahan. Kalau di dalam hadis-hadis soalnya tidak begitu, tidak ada tambahan semacam itu. Yang ketambahannya itu bisa menjadi sebuah bentuk dhaif. Lah, ini juga nomor 3. Yang tadi saya katakan ada yang kain yang bergaris, ada yang kain bergaris, jadi warnanya putih, kemudian 3 lapis. Ayakuna ahaduhuma thawba hibaratin idza tayassara. Hibarah ini kenapa dibaca hibarah? Di sini dikatakan bi kasril ha'i al muhmalati. Pakai hi, di situ disebut dengan mukhattatan. Mukhattatan itu berarti ada
garis-garis. Jadi salah satu dari kain kafan yang untuk mengkafani jenazah itu, salah satunya pakai yang bergaris jika mudah untuk didapatkan. Ini ijtihad daripada Nasiruddin Albani di dalam mengkompromikan antara hadis yang berkenaan dengan albithu, gitu kan, yang seperti yang tadi saya katakan itu, untuk mengkafani dengan warna putih tadi itu dengan yang hibarah. Apakah ini tidak ada ta'arud sama sekali? Ini loh. Kalau di sini tadi kan mengatakan kafinu fiha mautakum kan? Kafani ya, orang-orang mati kalian itu dengan warna putih. Sementara yang di sini nanti kita akan bisa melihat ini yang di sini. Jenengan mengamati apakah itu bertentangan atau tidak. Idza tuwfiya ahadukum fawajada syai'an falyukaffin fi thawbin khibaratin. Ada perintah yang di sini, maka hendaklah dia itu mengkafani, ya, hendaklah dia itu dikafani fi thawbin khibaratin, di dalam baju yang bergaris-garis atau kain yang bergaris-garis. Kalau umpamanya tiga-tiganya bergaris-garis boleh enggak? Ini kan ada dua riwayat. Satu riwayat yang menyuruh kita itu mengkafani dengan warna putih. Satu riwayat ini yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, ya, memakai fitaubin hibarah yang bergaris. Cara mengkompromikannya gimana? Dan ini hadisnya sahih. Syekh Nasiruddin Albani mengatakan qultu wa hadza sanadun sahihun indi. Ini Nasiruddin Albani. Jenengan pernah meneliti hadis ini sahih atau tidak? Kalau menurut Nasiruddin Albani, hadis yang berkenaan disuruh untuk mengkafani pakai kain yang bergaris itu sahih menurut beliau. Wa hadza sanadun sahihun indi. Nah, baik. Kalau Al-Hafidz menyebutkan isnadnya hasan. Kalau Hafidz ini itu Al-Hafidz wa amma Al-Hafidz fa qala fi talqis wa isnaduhu hasan. Meskipun dia sanad yang hasan masih bisa kita pakai kan. Nah, cara mengkompromikannya di mana? Apalagi di sini juga kata-katanya man wajada sa'atan falyukaffin fi thawbin hibaratin. Dan barang siapa yang menemukan kemudahan, kelapangan, maka hendaklah dia itu mengkafani jenazah itu dengan kain yang bergaris. Inilah yang saya sepakat dengan Nasiruddin Albani. Ini yang kita sepakat dengan Nasiruddin Albani. Tidak tahu juga kalau jenengan ada sepakat. I'lam la ta'arrud. Tidak ada pertentangan, tidak ada ta'arud sama sekali baina hadzal hadis wa bainal hadis awwal. Jadi beliau memandang antara hadis yang tentang menyuruh mengkafani pakai kain yang bergaris dengan hadis yang awal tadi yang menyuruh untuk mengkafani pakai apa? Pakai warna putih, itu tidak ada pertentangan. Kenapa tidak ada pertentangan? Li'imkani taufiqi bainahuma biwajhin min wujuhil jami'il al-kathirah. Mohon maaf, kita sedang kembangkan sedikit ya. Kita kembangkan sedikit. Sesuatu dalil, kita tetap berpegang kepada patokan kaidah yang dipakai ulama. Al-jama'u bainal adillati ma amkana wa huwa wajibun. Jadi mengumpulkan dari dalil-dalil selama itu mungkin, maka dia hukumnya wajib. Berkenaan dengan masalah tema yang satu ini atau tema-tema yang lain, ketika satu tema dan hadisnya kelihatannya bertentangan, maka hukumnya kalau memang memungkinkan di al-jama'ukan, dikompromikan, maka itu hukumnya wajib. Kalau ternyata memang dikompromikannya tidak ada, tidak bisa sama sekali, maka pakai poin yang nomor 2.
tarjih. Mana di antara dua dalil itu yang paling sahih? Kalau dikompromikan tidak bisa. Ternyata dikompromikan juga tidak bisa, ditarjihkan juga tidak bisa, maka baru poin yang nomor 3. Maka menjadi takhir, mukhayyar, tawakuf. Tawakuf. Jenengan memandang dua hadis ini perlu dikompromikan ataukah ditawakufkan? Apa tadi tawakuf, Pak? Ini sebenarnya memang penting untuk belajar tentang masalah kaidah usul fikih itu. Tidak perlu alergi kita belajar usul fikih gitu. Imam Syafi'i rahimahullah itu masya Allah usul fikihnya luar biasa. Risalah itu. Imam Hanafi pakai usul fikih, iya. Dalam konteks kita sekarang menamakannya itu usul fikih atau kaidah-kaidah fikih itu penting supaya kita ini tidak hanya sekedar taklid buta, apalagi serampangan memahami riwayat-riwayat yang ada. Menurut beliau Nasiruddin Albani di sini di dalam kitab ini, antara riwayat yang menyuruh memakai warna putih dengan riwayat yang menyuruh. Nah, saya mengatakan menyuruh loh ya Pak. Nabi tidak hanya sekedar pakai khobar. Mohon maaf, ini perintah atau bukan? Perintah atau bukan? Perintah. Kaidahnya tentang perintah itu apa? Semua ulama sepakat bahwa al aslu fil amri lil wujub, bahwa hukum asal daripada kata kerja perintah fi'il amr itu menunjukkan sesuatu yang wajib selama tidak ada dalil yang mengarahkan kepada sesuatu yang tidak wajib, maka fi'il amr itu tutup wajib. Ini pakai perintah atau tidak? Pakai perintah. Dua-duanya pakai perintah. Kalau begitu kita mengkompromikannya kayak apa? Satu hadis perintahnya yang putih, satu hadis perintahnya yang bergaris. Maka saya sepakat dengan beliau, ini perlu dikompromikan. Ya, dikompromikan. Para jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kompromi yang pertama ini kompromi yang pertama, antakuna al-khibaratu baydoa mukhattatan wa yakunu al-ghalibu alaihima wa yakunu al-ghalibu alaiha al-bayadu. Berarti supaya kain kafan itu warnanya apa namanya? Bergaris semua. Dan ghalibnya itu warnanya putih. Berarti tiga-tiganya adalah putih sekaligus bergaris, gitulah Pak. Kompromi yang pertama. Jadi semuanya 3 lapis itu putih tapi ada garisnya semua. Itu kompromi yang pertama. Kalau untuk kompromi yang kedua, saya singkat-singkat ya. Kompromi yang kedua ini ayat jahala. Nih kompromi yang kedua, salah satu daripada kain kafan itu adalah bergaris. Kalau kain kafannya 3, untuk mengkompromikan 2 hadis tadi itu berarti yang 2 itu putih polos, yang 1 adalah bergaris. Ini kompromi yang kedua. Kalau kompromi yang pertama tadi apa? 3-tiganya bergaris tapi ghalibnya semuanya putih, tapi ada garis-garisnya. Jenengan ketika mengkafani jenazah di daerah ini pakai yang mana? Atau semuanya putih? Apa memang tidak ketemu kainnya bergaris? Pak, kami ini untuk menemukan kain yang bergaris itu susah. Maka dalilnya kalau jenengan mengatakan kesusahan itu di sini.
Rasulullah mengatakan man wajada sa'atan. Sa'atan itu apa Pak? Ini hampir mirip dengan masalah kurban itu. Man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang mendapatkan kelapangan kemudian dia tidak berkorban, maka jangan dia mendekati tempat sholat kami. Jangan pakai alif ya Pak. Kalau nanti ada alifnya itu nanti malah jadi waktu. Semuanya pendek, sa'atan. Ada orang membaca sa'atan, sinnya dipanjangkan. Ketika sinnya dipanjangkan sudah bukan kelapangan lagi, artinya sudah. Sama membaca ayat-ayat Al-Quran itu juga begitu, panjang dikit itu sudah maknanya sudah berubah. Makharijul huruf sama sifat-sifatnya huruf itu berubah, ya maknanya pun juga sudah berubah. Berarti Pak, kalau memang tidak bisa menemukan kain yang bergaris, maka boleh putih semuanya. Tapi kalau umpamanya memang ada mampu untuk mendapatkan yang bergaris, jenengan bisa menggunakan kompromi yang pertama atau kompromi yang kedua, karena sama-sama melakukan dua perintahnya Nabi. Kalau di sini putih semua Pak, tidak ada pernah upaya untuk ada yang bergaris gitu, tidak ada. Kalau mengikuti sunnah, kan? Ya, kalau mengikuti sunnah ya berupaya dulu digolek. Kalau mengikuti sunnah, katanya fi'il amr, katanya perintah, katanya kita berusaha untuk melaksanakan sunnah. Kalau memang betul-betul berupaya melakukan sunnah ya jalankan dulu. Begitu kalau mentok ya sudah. Kalau tidak mentok laksanakan sunnah itu. Katanya ma'ana alaihi wa ashabi, orang yang berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah para sahabat. Wis engko lek ana wong mati golekno sing bergaris ana apa ndak. Lek gak ono ya wis putih kabeh. Ada enggak di pasar dijual yang bergaris putih bergaris? Tapi memang di masyarakat itu memang yang disediakan oleh RW itu, putih semua. Tidak pernah menyediakan di kematian itu, tidak pernah menyediakan yang bergaris. Berarti kan sunnahnya Nabi Muhammad SAW itu tidak terlakukan untuk yang ini. Kalau jenengan mengikuti Nasiruddin Albani berkenaan dengan masalah tentang yang bergaris, beliau menyebut itu sahih. Imam Al-Hafidh itu siapa Al-Hafidh ini dimaksud? Ibnu Hajar Al-Asqalani dia. Oke, clear ya, berarti warnanya putih, 3 lapis, yang tidak ada gamis atau tidak ada sorban. Kemudian yang ketiga itu salah satunya bergaris. Saya lanjutkan. Nomor 4, nilai pakai langsung bukunya di PDF gitu, tapi kalau pakai ini enak kali buka. Tapi jamaah kan sing gawe iki buka. Arabi tabakhir. Ini yang saya itu sampai hari ini itu mikir keras gitu. Jangan-jangan ini nanti akan disalahpahami tentang masalah dupa. Saya cari di kamus-kamus kata-kata jamartum atau tabakhir itu kan ada hubungannya dengan minyak wangi. Dan kalau secara linguistik tabakhir itu kan artinya penguapan, diuapi, dibelui.
Apa dibeluk itu diasapi. 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 Tabakhiruhu talatan, diasapin 3 kali. Maksudnya diasapin itu pakai sesuatu yang sifatnya wangi. Lah pada zaman itu pakai apa? Lah kalau sekarang umpamanya mereka mengatakan, Pak kira-kira lek gawe menyan bidupa apa gak oleh? Atau gaharu kalau zaman sekarang. Ini yang saya jadi mikir. Saya mikir ketika kemudian kalau pada zaman itu kalau minyak wangi yang zaman sekarang ini kan cenderung disemprot. Kalau pada zaman itu asap, dan di ruangan itu ada istilahnya bukhur. Kalau orang Arab itu namanya bukhur. Dan itu kemudian dikenal dengan kemenyan Arab, wangi begitu. Apakah itu bisa digantikan dengan selain itu? Dupa mamane. Ini yang jadi mikir, ayo kita diskusikan. Jenengan itu termasuk yang memahami kayak apa? Engkau dong-dongnya lek ono wong mati di situ diincepi dupa ngono oleh apa ndak? Hah? Lah iya, makanya saya membahas ini kan sementara Nasiruddin Albani menyebut tentang idza jamartum al-mayyita fa'ajmiru talatan. Pemberian minyak wangi yang sifatnya dengan penguapan tadi, mengasapi tadi itu 3 kali. Harus ditakyidkan. Harus ditakyidkan. Takyidnya apa? Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Itu takyidnya. Pak, Ibu, itu takyidnya. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia adalah termasuk kaum itu. Nun sewu dupa menyan, itu termasuk tasyabuh atau tidak? Enggak, jangan-jangan nanti ibadahnya juga begini juga. Maka nun sewu, dulu kita pernah belajar tentang etika kalau di dalam masjid, ya kan? Masih ingat tentang semacam ini, Pak? Ini namanya apa, Pak? Tasbih. Rasulullah kan melarang begini tadi dalam masjid itu. Kenapa? Di antara alasannya kan tasyabbuh dengan Nasara. Untuk di dalam masjid tidak boleh melakukan tasbih seperti itu. Dulu sudah saya tunjukkan hadisnya di slide. Nah, itu namanya takyid. Maka konteksnya wa idza jamartum al-mayyita fa'ajmiruhu talatan harus kita takyidkan dengan riwayat yang lain. Engko dong-dongnya munculnya nguri-nguri budaya. Tapi sementara budayanya itu kemudian bertentangan dengan syariat dan bertasyabuh. Gitu saja. Kalau memang di Indonesia tidak ada, kan banyak minyak wangi, sehingga saya memahami Bapak Ibu. Saya memahami itu pas ketika habis dikafani beri dia minyak wangi. Sementara minyak wangi itu di sini tidak ada dari Rasulullah Muhammad harus begini enggak. Tapi takyidnya tetap tidak boleh tasyabuh. Zaman sekarang minyak wangi banyak. Bagaimana caranya tetap itu wangi, itu saja. Pak, bagaimana kita memakai bukhur? Jika sekarang itu beli bukhur tuh di Indonesia gampang. Terus kemudian minyak wangi semacam garu dan sebagainya juga gampang. Boleh nggak kita melakukan itu? Oleh orang diuapin boleh apa enggak? Mengikuti tekstual ini. Pak, iki subhat atau enggak? Saya tidak bermaksud melakukan subhat atau enggak. Ini masalahnya oleh Nasiruddin Albani dianggap sahih. Dan kalau memang kita melakukan ini boleh tidak? Tekstualnya ini Nasiruddin Albani mengatakan sahih. Coba kita di sini, kalau kita di sini ini ada akhrajahu Ahmad wa Ibnu Abi Syaibah wa Ibnu Hibban fi sahihihi. Kemudian diriwayatkan oleh Al-Hakim, Al-Baihaqi. Ini Al-Hakim mengatakan sahihun ala syarti Muslim.
Imam Al-Hakim itu mengatakan bahwa sahih, syarat Muslim loh ada. Jadi sanad itu sesuai dengan konteksnya yang disyaratkan oleh Imam Muslim untuk hadis itu diterima. Berarti kan sahih. Ya, bismillah. Pokoknya taklidnya jangan tasabbuh, itu saja. Berarti kita ambil pada posisi kasih minyak wangi. Itu saja, kita ambil jalan tengahnya, kita ambil minyak wangi. Minyak wangi yang kayak apa? Wawalam, Allah mau tahu. Menjenengan lebih paham. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian itu lebih mengerti tentang urusan dunia kalian. Jenengan biasanya mengkai minyak wangi apa, Pak? Atau tidak dikasih minyak wangi sama sekali? Biasanya ada minyak apa nyong-nyong itu ya, atau kasih pakai kapur barus ya. Kalau kapur barus itu seperti yang kita bahas kemarin itu di basuhan ketika memandikan itu. Pas ketika memandikan itu ada kapur barus. Kalau yang ini memang khusus dikasih minyak wangi. Kalau di daerah-daerah yang sering saya temui itu pakai minyak opo kejeneng itu. Ya mbok fambu, mbok opo di kain kafan itu corot begitu. Tidak pakai seperti ini. Untuk satu dariah, apa satu dariah itu, Pak? Halo, apa satu dariah? Di dalam kaidah usul fikih itu ada istilah satu dariah. Satu dariah itu menyumbat supaya tidak nyampe pada sesuatu yang diharamkan atau dilarang. Itu namanya satu dariah. Saya contohkan satu dariah itu. Dulu Nabi Muhammad itu melarang ziarah kubur. Setelah itu baru diperbolehkan. Tidak bolehnya ziarah kubur pada kurun yang awal karena khawatir kalau terjatuh kepada kesyirikan. Itu namanya satu dariah. Itu namanya satu dariah. Maka di dalam rangka satu dariah, saya termasuk yang tidak membolehkan diganti dengan dupa atau menyan, karena nanti arahnya kepada yang lain. Karena di masyarakat kita itu namanya dupa atau menyan itu identik dengan siapa? Di samping itu orang-orang yang awam itu kan tidak paham tentang masalah istinbatul ahkam seperti itu, nanti ikut-ikutan tambah dakar karuan. Itu namanya satu dariah. Jadi tidak usah pakai dupa, tidak usah pakai kemenyan. Kalau memakai minyak wangi tidak boleh untuk orang yang meninggalnya pada waktu ihram. Maka di sini disebut wa hadzal hukmu la yushmilu al muhrima. Hukum semacam ini untuk memberikan minyak wangi itu tidak mencakup kepada orang yang muhrim, bukan mahram ya, Pak. Kita seringkali keliru, dia itu bukan muhrimmu, bukan muhrimmu biar. Ya betul, dia itu bukan mahrammu. Kalau muhrim itu orang yang ihram. Baik, sebelum masuk yang ke sini ada yang perlu didiskusikan dulu, monggo silakan. Nah, iya. Ada? Itu bukhur namanya. Kalau seperti itu boleh, bukhur namanya. Bukhur. Yang menjadi masalah adalah ketika sambil bersolawatan kemudian digini-ginikan dengan punya mindset yang, nah itu yang jadi masalah. Tapi kalau tidak ada masalah apa-apa ya sudah. Tuh, kalau zaman sekarang itu tidak pakai bukhur. Sekarang kan ada yang pakai listrik itu, yang warnanya kotak, kayak seperti di Masjid Fatimah itu di depan imam itu, gede kan imamannya, di pojok itu dikasih yang kotak warna putih itu, keluar asapnya itu, yang dicepna keluar asap.
Ya itu kan meniru bukhur. Sementara kalau pada zaman Nabi tidak ada listrik seperti itu, jadi pakai itu, pakai dikeliling itu. Makanya di sana itu saya sering kita temu ada kayak semacam kayak tempat gitu ya. Nah, itu bukhur namanya. Kalau semacam itu boleh, apa? Pokoknya tidak ada sing klenik-klenik yang tadi itu. Enggak ada kesyirikan. Kok dong-dongi ngomong ini, wah iki Kanjeng Nabi teko iki lho. Iki minyak wangi ini Kanjeng Nabi lah, itu yang jadi klenik itu tidak boleh. Syirik kalau seperti itu. Oke, ada yang lain? Maka belajar fikih itu harus digandeng dengan tauhid, dan belajar tauhid harus digandeng dengan akhlak. 3 ini harus dapat. Kalau tidak ada saya lanjut nih. Jenengan sepakat atau tidak? Mungkin di poin awal kita sepakat di sininya. Wala yajuzu al-mughalatu fil kafan. Tidak boleh bermahal-mahal atau bermewah-mewah di dalam masalah kafan. Tidak boleh. Tidak boleh kita terlalu mahal-mahal. Oh, wong suki kok kain kafane yo. Nah, tidak boleh. Ini yang kemudian harus kita diskusikan. Wala azyadatu fihi ala talatati. Habis adzan kita diskusikan. Jenengan pendapatnya kayak apa? Monggo silakan.
Oke, kita lanjut sebentar. Baik. Wala azyadatu fihi ala salatati. Dan tidak boleh ada tambahan di dalam kafan itu ala salatati, di atas 3. Alasannya Nasiruddin Albani di dalam kitab ini, li'annahu khilafu ma kuffina fihi. Li'annahu khilafu ma kuffina fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama taqaddama fil mas'alatil sabiqah. Karena itu sudah menyelisihi apa? Menyelisihi kapan Rasulullah Muhammad SAW. Di dalam hadis yang sebelumnya kita bahas itu berapa Rasulullah? 3 lapis. Berarti kalau dikafani lebih daripada 3 lapis itu menyelisihi kain kafannya Rasulullah Muhammad SAW. Loh, kalau begitu tentang hadis 5 itu gimana? Dulu sudah saya sempat bilang, Nasiruddin Albani menyebut bahwa tentang kain kafan yang 5 itu untuk perempuan itu hadisnya sanadnya dhaif. Ketika sanadnya dhaif berarti tidak dipakai. Maka tentang masalah laki-laki maupun perempuan di dalam Al-Quran itu sama kan kedudukan. Ini pendapat beliau. Jenengan termasuk yang mengikuti pendapat ini atau tidak? Namanya saja ngaji kitab ya. Kalau ngaji kitab itu berarti kan kita membedah apa yang disampaikan oleh pengarang. Di samping itu wafihi idoatun lil mali. Di samping yang melebihi dari 3 itu termasuk menyia-nyiakan harta. Wong Rasulullah cuma 3 kok nyapo dikafani lebih daripada 3. Wahwa manhiyun anhu, sementara menyia-nyiakan harta itu termasuk manhiyun anhu, dilarang. La siyama wal hayyu aula bihi, terutama apalagi kalau dalam orang yang hidup itu lebih utama. Dia boleh menyia-nyiakan harta. Baik untuk orang yang hidup maupun orang yang mati tidak boleh menyia-nyiakan harta. Saya sepakat kok. Kalau umpamanya memang laki-laki maupun perempuan kain kafannya ya tetap cukup 3 lapis. Kalau mengikuti kitab ini laki-laki maupun perempuan sama ya 3 lapis, tidak ada tambahan. Karena patokannya pada posisi patokan kafannya Rasulullah Muhammad SAW. Ya, ini termasuk itu atul mal itu kan masuk dalam hadis ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim itu. Innallaha kariha lakum talatan, sesungguhnya Allah itu benci atas kalian ketika kalian melakukan 3 perkara. Ada 3 perkara yang Allah itu benci kalau kita melakukan 3 perkara itu. Apa itu? Qila wa qala. Yang benar itu qala wa qila atau qila wa qala? Pak, yang betul itu qala wa qila atau qila wa qala? Kita ngikutin Rasulullah ya Pak ya. Qila wa qala. Qila wa qala itu ya dalam bahasanya kita itu jari ini tanpa sumber yang jelas itu qila wa qala itu. Jari ini kok, tapi kemudian tidak bisa menunjukkan mana. Itu qila wa qala. Kalau dalam bahasa kita kerennya Pak, qila wa qala. Bisa jadi nanti masuk masalah ranah yang hoax ya. Qila wa qala itu, qila itu dikatakan, qala mengatakan. Jadi jari ini kok, jari ini iki, jari ini iku. Tapi tidak mengerti betul apa yang dia sampaikan benar apa enggak. Nah itu namanya qila wa qala. Allah benci model semacam ini. Di dalam masalah hukum pun jangan mengatakan jari ini. Enggak. Kalau memang kita mampu, qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah, qala Ibnu Abbas, qala Ibnu Katsir fi kitabih, itu yang bagus. Ketika saya ngaji seperti ini,
Harus ada referensinya. Ini referensi yang saya pakai. Kalau cuma hanya sekedar tematik tidak ada referensinya, ini dalilnya begini, itu ya mungkin bisa menjatuhkan pada posisi qila wa qala. Maka dalam masalah agama yang dibutuhkan itu dalil, bukan perasaan, bukan logika. Yang kedua, wa idha'atul mal, menyia-nyiakan harta. Dan yang ketiga, wa kathrata su'al, terlalu banyak bertanya. Kakean takon tapi gak sumbut karo takone. Kaya Bani Israel. Tuh, jadi maka di sini, nah nomor ini yang saya katakan tadi sebagai penutup, jenengan sepakat atau tidak? Wal mar'atu fi dzalika karrajuli itla dalila ala tafrid. Dan perempuan di dalam masalah yang sedemikian, masalah apa tadi? Kafan, iku karrajuli, seperti laki-laki. Karena apa? La dalila ala tafrid. Karena tidak ada dalil untuk membedakan antara laki-laki dan perempuan. Di sini wa ammal hadisu Laila binti Qaib at-Thaqifah fi takfini ibnatihi fi khamsati atwabin fala yasihu isnadu. Adapun hadis Laila binti Qaib at-Thaqifah tentang mengkafani anaknya 5 lapis, fala tasihu isnaduhu, sanadnya tidak sahih. Pak, hukumnya mengamalkan hadis yang enggak sahih itu gimana, Pak? Apa fadailul amal apa piye? Jadi hadis tentang pengkafanan 5 dari hadis Laila binti Qaib at-Thaqafi atau at-Thaqifah itu la fala yasihu isnaduhu, sanadnya tidak sahih. Lebih-lebih di sini ada kalimat fa innaha syadatun munkaratun kama haqqaqathu fit dhaifah. Jadi hadis-hadis tentang dikafani seorang wanita dengan 5 lapis tidak ada satupun yang sahih sanadnya. Saya khawatir kalau kita mengamalkan hadis yang dhaif itu, kita terjatuh kepada hadisnya Nabi. Man kadziba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja, maka hendaklah dia bersiap-siap untuk menempati kedudukannya di neraka. Sudah tahu itu tidak sahih, sudah tahu itu tidak berasal dari Rasulullah, sudah tahu itu tidak mungkin dimarfu'kan kepada Rasulullah, tapi tetap menganggap itu dari Rasulullah Muhammad SAW, maka itu bisa terjatuh kepada berdusta atas nama Nabi. Nggih Bu, wonten apa Bu? Terima kasih. Kalau yang untuk kapan perempuan, ya, itu yang dimaksud yang 5. Jadi jilbab, baju dan sarung itu 1. Terus baru lapisan pertama, lapisan kedua. Jadi tetap 3 dan 5. Itu bagaimana maksudnya? Oh, nggih. Baik. Kalau di dalam hadis riwayat tadi itu di sini, tidak apa-apa ya, sudah bel tak jawab. Dengan riwayat yang tadi yang sahih, Nabi Muhammad SAW itu menyebut bahwa Nabi Muhammad itu dikafani. Nabi Muhammad SAW itu dikafani 3 lapis. Yang 3 lapis itu lah ini laisa fihinna qamisun wala imamatun,
Nabi Muhammad itu dikafani tidak dengan ada komis dan juga tidak ada imamah. Kalau memang kita mengikuti tidak ada satupun dalil tentang pembedaan laki-laki maupun perempuan, maka sama tidak ada komis dan juga tidak ada imamah. Berarti gimana? Ya sudah 3 lembar itu saja. Ya 3 lembar itu saja. Maka kalau penghitungan, Pak ini himar baju kurung cewek dianggap 1, itu dari mana? Itu dilakukan dalam konteks 1 lapis, itu dari mana? Malah justru itu sebenarnya kalau kita hitung malah 5 malahan. Gitu. Kalau kita mengikuti yang ini, ya cukup 3 lapis itu. Penghitungan semacam itu pun juga tidak ada dalil. Saya tadi mengatakan segala sesuatu pada konteksnya semacam ini dibutuhkan yang namanya dalil. Wes, ya sudah, memang itu saja jawaban saya. Ya, itu wes. Gitu Bu jawaban saya, nggih. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita ini orang-orang yang husnul khotimah. Jadi antara perempuan ataupun laki-laki tidak ada dalil yang membedakan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.